Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang dokumen transaksi. Bersama saya, Sekar Ayuning Tias Pertiwi dari kelas 10 AKL 2. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu dokumen transaksi? Dokumen transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu mendatang. Manfaat dokumen transaksi diantaranya memahami pihak yang bertanggung jawab atas transaksi sebagai bentuk konfirmasi atas nominal uang yang telah ditukar, membantu dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan ke depannya. Jenis dokumen transaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal, merupakan bukti dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh bukti transaksinya adalah gaji karyawan internal. Yang kedua adalah eksternal, merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi. Bukti dokumen dibagi menjadi berbagai macam, di antaranya seperti kwitansi, cek, bilet giro, faktur, nota, bukti memo, dan bukti lainnya. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada yang membayar uang untuk sejumlah pembayaran tertentu. Berikut adalah contoh dari kwitansi. Terdapat nomor kwitansi, nama pembayar, jumlah uang terbilang, pembayaran apa yang terjadi, tanggal transaksi, tanda tangan pihak pertama, jumlah uang dalam angka, dan bonggol kwitansi. Biasanya bonggol kwitansi ini disimpan oleh orang yang membuat kwitansi. Selanjutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada orang atau perusahaan yang membawa cek atau namanya tercantum di dalam cek tersebut. Berikut adalah contoh umum dari cek. Terdapat logo bank, nama bank tertarik, nominal dalam huruf, nominal dalam angka, nomor seri cek, tanggal, nama perusahaan, nominal, sandi, nomor rekening, sandi bank tertarik, nomor seri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam bilet giro pada bank yang sama ataupun berbeda. Berikut adalah contoh dari bilet giro tampak dari depan maupun tampak dari belakang. Lalu ada faktur. Secara umum, pengertian faktur adalah sebuah dokumen komersial yang di dalamnya berisi tentang transaksi di antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, transaksi yang dicatat dalam faktur bisa berupa transaksi pembelian secara tunai maupun secara kredit. Berikut adalah contoh dari dokumen faktur. Terdapat nama toko beserta alamat, judul faktur, kepada siapa, nomor, tanggal, syarat. Khusus untuk bagian syarat yang tertera pada bukti faktur, apabila syarat bertuliskan N/30, berarti transaksi tersebut kredit, dan apabila bertuliskan tanda strip, berarti transaksi tersebut secara tunai. Terdapat beberapa kolom, angka terbilang, tanda tangan pembeli, dan tanda tangan penjual. Selanjutnya adalah nota. Nota dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nota kontan, merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Yang kedua adalah nota kredit, merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual karena rusak. Yang ketiga adalah nota debit, merupakan bukti transaksi atau pengiriman kembali barang yang telah dibeli karena rusak. Berikut adalah contoh dari nota kontan. Terdapat judul,
nama toko beserta alamat, nomor nota dan tanggal, beberapa kolom sejajar, kolom buat harga total barang, dan tanda tangan penerima uang. Selanjutnya adalah nota debit. Tidak jauh berbeda dari nota kontan, terdapat judul, nama toko beserta alamat, nomor nota dan tanggal. Perbedaannya terdapat pada nama toko pemasok nota, nomor dokumen dan tanggal dokumen, keterangan barang yang rusak, jumlah dan harga persatuan barang serta total dalam kolom, serta tanda tangan. Selanjutnya adalah nota kredit. Terdapat judul, nama toko beserta alamat, nomor nota, kepada siapa dan di mana, tujuan nota kredit dan memberikan keterangan telah menerima barang retur, keterangan lengkap mengenai barang yang dikembalikan. Bukti selanjutnya adalah bukti memo. Bukti memo adalah bukti transaksi yang bersifat dalam perusahaan, seperti memo dari penjabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Memo dibuat karena telah terjadi transaksi dalam misalnya penundaan biaya gaji karyawan atau utang gaji, pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, penghapusan piutang, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari bukti memorial. Terdapat nama toko beserta alamat, judul, dari siapa, untuk apa, perihal apa, dan apa isi bukti memo tersebut, kolom rekapitulasi, tempat tanda tangan yang menyetujui, tanda tangan yang membukukan, dan tanda tangan yang membayar. Bukti selanjutnya adalah bukti lainnya. Seperti nota, bukti lainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencatatan. Dibuat oleh bagian pembukuan untuk menjelaskan secara historis bukti transaksi. Yang kedua adalah kas masuk. Merupakan bukti yang dibuat untuk merekap bukti yang berakibat tambahnya perkiraan kas. Yang ketiga adalah kas keluar. Bukti yang dibuat untuk merekam bukti yang berakibat berkurangnya perkiraan kas. Berikut adalah contoh dari bukti pencatatan. Terdapat nama toko beserta alamat, judul, nomor dan lampiran, isi transaksi bukti pencatatan, kolom rekapitulasi, tempat tanda tangan yang menyetujui, dan tanda tangan yang membuat. Selanjutnya adalah contoh dari bukti kas masuk. Terdapat nama toko dan alamat, nomor, judul, diterima dari siapa, banyaknya uang, untuk apa, jumlah uang terbilang, tanggal, dan tempat tanda tangan. Lalu ada bukti kas keluar. Terdapat nama toko beserta alamat, nomor, dibayar kepada siapa, banyaknya uang berapa dan untuk apa, serta jumlah terbilang dan tanggal serta tanda tangan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dokumen transaksi. Semoga ada yang dipahami dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.